Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Ridwan di channel Ridwan Superman. Kali ini pembukaan gue memang sedikit berbeda karena gue menyesuaikan juga sama bintang tamu yang hadir pada malam hari ini. Nah, penasaran nggak siapa sih untuk bintang tamunya pada malam hari ini? Udah hadir di sebelah gue, Syekh Riko Prasetyo Pambudi. Masya Allah. Sehat Koy? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Koy, gini Koy, orang undang Mane ke sini karena orang tahu sekarang Mane lagi menjalani apa ya, dibilang ya ke jalan yang lebih baik lah ya. Iya. Mudah-mudahan amin. Amin. Nah, untuk sebelumnya tapi orang tarik dulu ke belakang nih. Ya. Nah, untuk sekarang nih Mane kerja di mana? Atau masih kuliah kah atau bahkan apa sekarang kesibukannya? Kegiatan mungkin ya. Ya sekarang orang bergabung di salah satu perusahaan dan orang nggak bisa sebutin namanya di sini karena itu privacy. Nah, alhamdulillah orang selalu ada kegiatan di setiap harinya dan alhamdulillah lagi orang masih bisa untuk bernapas sampai detik ini. Oke, Koy. Kita masuk ke poin yang pertama ya. Oke. Yang pertama itu orang sempat tahu lah ya. Pertamanya emang dapat informasi kalau Riko itu pernah mengalami kecelakaan. Iya. Boleh diceritain nggak Koy? Gimana waktu kecelakaan itu? Itu apa ya? Kejadiannya itu pas mau ngapain? Kejadiannya itu waktu orang mau berangkat bekerja gitu. Dan ya orang sempat nggak tahu juga ya kronologisnya karena posisinya orang di situ ketika orang ketabrak, orang nggak sadar sama sekali gitu. Oh, berarti itu tuh kondisi nggak sadar, terus tiba-tiba ada di mana pas Ada sadar? di rumah sakit langsung. Oh, berarti waktu pas kecelakaan itu nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali kronologis. Bahkan sampai ada yang bilang pun temen kerja ya ngelewat terus ngeliat kirain bukan orang gitu posisinya, makanya langsung aja dia pergi karena kan udah telat juga mungkin. Nah, ketika orang sadar di rumah sakit, orang ngeblank dan orang bertanya-tanya nih kenapa orang bisa celaka gitu, kenapa orang bisa berada di rumah sakit dan orang bener sama sekali nggak nyadar gitu. Berarti pas saat itu emang benar-benar ini aja apa blackout namanya tuh ya? Iya. Nggak sadar. Nah pas yang Riko lihat pas sadar itu sosok siapa aja sih yang hadir di sebelah Riko? Yang orang ingat itu ada orang tua. Orang tua tuh udah langsung gitu? Udah langsung gitu karena kan ceritanya itu orang dapat dari leader orang di kerjaan dan mungkin ketika leader orang tahu dan ngabarin semuanya gitu, ngabarin keluarga, ngabarin saudara orang, terus ngabarin ada satu orang yang sama sekali orang ngerasa ini berharga sih. Berharga. Gitu. Karena ibu, bapak, teteh atau kakak sama adik itu semua nyariin dia. Mau itu lewat DM Instagram atau lewat WA, lewat chat. Karena ketika orang keadaan waktu itu nggak sadar, orang nyebutin nama dia. Oh pas mana apa ya? Itu tuh pas sadarnya apa pas sebelum sadar juga udah ngucap nama itu? Gitu. Oh makanya semua keluarga nyari. Ya dan dia bingung kenapa bukan orang tuanya yang dicari duluan karena di situ kan posisinya keluarga orang masih komplit semua, alhamdulillah.
tapi ada kecemburuan di keluarga Ya gitu. pasti kalau Karena orang cuma nyebutin nama orang ini gitu. berarti kalau boleh tahu orang ininya tuh perempuan apa laki-laki? Perempuan. Oh perempuan. Iya. Oke. Nah setelah mengalami kecelakaan nih Koy, sekarang kan alhamdulillah ya kondisi Mane udah kayak normal lagi. 100% normal sih, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah apa positif yang bisa Mane ambil pas Mane mengalami kecelakaan gitu Koy? Oke. Bentar, sebelumnya tuh berapa lama dirawat di rumah sakit? Dirawat kurang lebih 1 minggu. Oh 1 minggu. Iya. 1 minggu. Berarti 1 minggu di rumah sakit, mungkin di rumah masih dilanjut juga ya? Di rumah masih dilanjut. Karena kan orang butuh pemulihan juga kan. Iya. Gitu. Nah sekarang lanjut ke topik yang tadi. Hal positifnya yang Riko ambil itu apa sih dari kecelakaan kemarin? Hal positif itu sangat-sangat banyak ya. Cuman orang di sini bisa ngerangkum lebih sedikit. Yang pertama, ketika orang waktu itu kecelakaan, orang dirawat seminggu gitu. Terus pulang ke rumah, dan ini ada satu orang yang sangat luar biasa gitu, yang ketika orang dalam keadaan apapun dia selalu kasih sayangnya tuh tulus gitu. Dalam artian di sini, dalam artian tulus ini, dia tuh kayak apa ya, kalau misalkan ada orang yang kecelakaan nih, kalau posisinya cewek ya kan, yang kecelakaannya cowok misalkan, terus ada ceweknya nih, dia paling nangis ya kan, dia nangis, dia nggak tahu harus apa gitu kan, karena memang sifat cewek itu sendiri. Berbanding 180 derajat lah, ini orang yang benar-benar logis gitu kan. Ketika orang berada, ya ketika dia nyampe ke rumah sakit, dia tanya kejadiannya seperti apa, dia nggak mikirin, dia nggak kayak cewek-cewek lain yang rata-rata nangis gitu, terus yang jadi lemah gitu kan. Dia enggak, dia malah kuat gitu, dia cari tahu penyakitnya apa ke dokter. Terus pokoknya di setiap kejadian apapun dia selalu mempunyai solusi gitu. Dan alhasil orang alhamdulillah kemarin tuh sangat-sangat, ya sebelum kecelakaan ya, karena orang baru kerja di perusahaan yang lumayan juga gitu kan, yang penghasilannya buat orang yang, karena orang apa ya, baru mengenal uang ya kan, uang yang besar gitu. Dan di situ orang lupa bahwa kebahagiaan itu bukan soal uang aja gitu. Pertama itu. Yang kedua, orang udah mulai melupakan Tuhan orang sendiri, Miss. Orang yang punya uang, orang yang bisa beli segalanya gitu kan, orang yang ya udah orang punya uang gitu. Orang mau misalkan ada yang pinjemin uang, ya orang jor-joran gitu kan. Cuman di situ orang lupa cara bertuhan, Miss. Orang lupa, orang benar-benar ketika orang mendapatkan uang banyak tetapi orang gak bertuhan, nothing, kosong gitu. Dan alhamdulillah dengan kedatangan sosok perempuan yang hebat ini, boleh disebutin namanya? Boleh. Tergantung Riko lah. Oh iya, namanya Nurul Ihsan. Nurul Ihsan, oke. Ini cewek yang luar biasa, cewek yang bisa ubah semua hal yang orang lakuin salah bisa jadi baik. Ini gitu. Dan orangnya sebenarnya dia tangguh banget ya, lebih bahkan orang katakan bisa lebih dari cowok kebanyakan gitu. Salah ya salah, benar ya benar gitu. Dia nggak banyak
acting, nggak banyak drama gitu kan yang aku enggak. Dia bukan sosok orang yang manja. Dia bisa berdiri di kaki sendiri itu tanpa bantuan orang lain. Dan ya setelah kejadian itu banyak hikmah yang orang dapatkan sih. Karena bukan hanya kemarin aja orang dapetin kecelakaan ini, atau bisa dikatakan kehidupan kedua orang gitu kan. Dari dulu sih gitu. Cuman orang baru nyadarnya sekarang gitu. Nah, banyak pelajaran yang orang ambil, banyak juga lingkungan yang mungkin harus orang ubah. Dalam artian ketika orang nongki di satu lingkungan misalkan, atau di kerjaan dimanapun orang berada, orang bukan mencoba untuk menjadi orang yang beda, cuman sebenarnya kan tanggung jawab orang tuh ya diri orang sendiri, gitu kan. Orang mau jadi apa gitu, orang mau jadi si A, orang mau jadi si B, si C, pilihan orang kan. Makanya orang dari awal kenapa mencoba untuk, orang bukan menghilang, mencoba untuk memperbaiki diri lah. Orang sangat-sangat banyak mempelajari ilmu dari cewek ini gitu. Dan orang bisa ambil kesimpulan bahwa takdir seseorang itu kembali lagi ke pola pikir dia, ya kan. Orang jelasin satu-satu ya. Pertama, perhatikan apa yang kamu pikirkan, karena itu akan menjadi kata-kata dan ucapan. Perhatikan yang kamu ucapkan, maka itu akan keluar menjadi suatu tindakan. Dan perhatikan ketika tindakan itu muncul dan menjadi kebiasaan atau habits, ya kan? Perhatikan dari kamu mulai tidur sampai kamu bangun, perhatikan aja kebiasaan itu, gitu. Dan ketika itu menjadi kebiasaan, itu akan menjadi karakter diri kita. Ketika karakter itu sudah jadi, demikianlah takdir kita. Gitu. Jadi simpelnya orang padetin lagi, orang perkecil lagi. Apa yang kamu pikirkan itu adalah takdir kita. Berarti apa yang kita pikirkan, ya, itu yang jadi takdir kita. Takdir gitu? kita. Okay. Gitu. Orang sempat ngikutin channel YouTube Maneh dari awal, Maneh buat quotes, baca quotes gitu kan, sampai akhir. Ada satu pernyataan yang orang kurang srek sama itu, ya. Orang nggak boleh sebutin namanya, cuman orang ingin sedikit merubah pernyataan dia yang tentang karma. Dia nggak percaya karma gitu kan, padahal kalau kita mempelajari sesuatu hal apapun, itu jangan sampai kita hanya sebatas tahu, ya kan? Kita harus benar-benar paham, kita harus benar-benar tahu nih kata-kata ini tuh berasal dari mana gitu. Maka kita bisa simpulkan itu, gitu kan? Nah, setahu orang karma itu berasal dari agama ya, orang nggak bisa sebutin juga gitu. Dan ini bahasa Sangsakerta. Ini bahasa Sangsakerta yang dibuat ketika zaman India kuno, gitu. Karma itu artinya perbuatan masa lalu, ya kan, yang kita menjadi bumerang di masa depan, gitu. Dan ini sifatnya universal ya. Kebanyakan orang setuju dengan pendapat ini, yang ketika kita menanam suatu kebaikan,
maka hasilnya pun akan baik. Baik. Ya kan? Ketika kita menanam keburukan, maka sebaliknya. Dan ketika kita melakukan hal-hal baik di masa lalu, itu otomatis di masa depannya pun akan baik gitu kan. Dan sebenarnya gini loh, kalau misalkan ya yang tadi orang sebutin, kalau misalkan hanya sekedar tahu dan belum paham tentang isi tersebut, lebih baik jangan melontarkan kata-kata itu gitu. Karena ya ini kan di-share di YouTube, dan YouTube bebas dong, boleh siapa aja yang lihat gitu. Entah itu dari negara kita sendiri atau negara di luar gitu kan. Apalagi kalau misalkan sampai YouTube ini berkembang gitu, jauh lebih baik, jauh lebih menjangkau semua semua penonton di luar sana gitu. Ya otomatis mereka misalkan ya, katakan seperti ini, siapapun lah dari kalangan apapun yang menonton, dan yang orang takutkan adalah yang nonton ini kebanyakan yang orang-orang berpendidikan gitu. Makanya orang sengaja buat episode sekarang itu agak berbeda sih gitu. Tapi sebentar, orang mau iniin dulu. Jadi kan apa ya? Itu karma yang realnya gitu. Yeah. Untuk penjelasan dan pernyataan yang emang benar-benar maneh tahu dan maneh paham gitu sampai dalam-dalamnya. Nah, mungkin si orang ini memang betul belum terlalu paham, hanya sekedar tahu. Tapi kan perspektif orang itu berbeda kok ya. Ya kan? Gini dia loh. kayak ngaku, oh ya udahlah gitu. Jadi bila mana emang ada penonton orang yang emang berpendidikan atau bahkan di atasnya lah ya, lebih pintar atau apa, dia pasti mandang orangnya yang cerita dong. Nah, berarti dia udah punya penilaian, oh orang ini seperti ini gitu. Jadi dia emang apa ya, ya udah, jadi di konten orang itu sebebas mungkin lah. Tapi berekspresi kan. Nah gitu. Cuma untuk dari output ke penontonnya nanti feedbacknya seperti apa ya, itu gimana yang nonton gitu. Karena itu sebenarnya bukan mencela ya, masuknya bukan kritik juga gitu kan, karena apa yang orang keluarkan di sini itu untuk diri orang sendiri gitu. Dan karena orang di sini diundang gitu kan, dengan keikhlasan orang untuk ya seenggaknya orang berbagi pengalaman hidup orang lah gitu. Karena channel ini dibangun untuk cerita hidup maneh juga kan. Orang nonton juga gitu, sampai YouTube pun mungkin kedepannya nggak tahu gimana gitu, nggak tahu ada penghapusan atau gimana. Ya seenggaknya maneh di sini udah ada kemauan baik sih gitu, positif juga gitu kan. Karena orang selalu percaya bahwa ketika maneh sedikit-sedikit melakukan hal-hal positif gitu, dan maneh tidak mengharapkan sedikit pun gitu orang harus terkenal misalkan, orang harus, itu luar biasa sih. Karena maneh udah berani menunjukkan kepedean diri maneh kepada orang-orang. Oke. Berarti itu ya kok ya. Sekarang back to topic karena udah melampau jauh gitu. Nah, yang orang dengar atau nggak cuma dengar sih, orang sampai lihat gitu di Instagram atau di mana. Apakah betul maneh sekarang itu udah hijrah? Hijrah bisa dikatakan begitu ya, demikian. Karena arti hijrah di sini dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Atau migrasi kan. Dalam artian orang ya balik lagi ke poin yang pertama tadi, orang hijrah untuk diri sendiri gitu kan. Orang semakin terbuka sekarang, tahu mana yang baik, tahu mana yang buruk, dan orang
dapat kebahagiaan itu malah ketika orang berbuat baik Miss gitu. Oke, berarti betul sekarang lagi menjalani proses ya. Gitu, alhamdulillah. Oke, terus pertama untuk Mane memutuskan untuk hijrah, pasti kan ada sosok-sosok nih yang datang, yang emang ngedukung Mane buat ayo hijrah gitu. Pasti kan ada lah ya sosoknya mah. Sekarang orang mau tanya, seberapa yakin dan apa sih usaha Mane sampai sekarang itu dalam proses hijrah? Yang pertama, orang kebuka waktu kecelakaan itu Miss. Orang sadar gitu, lihat kondisi tangan, kondisi kaki orang, kondisi tubuh orang, ya alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih kasih orang kesempatan Miss gitu. Karena orang sangat-sangat percaya takdir, entah itu rezeki, entah itu jodoh, entah itu kematian orang gitu. Makanya orang ambil kesimpulan dari kecelakaan itu bahwa kematian itu nggak butuh aba-aba gitu. Kematian itu bisa orang lagi nongki, orang lagi kerja, orang lagi ngapain gitu kan, nggak ada aba-aba sama sekali. Dan ketika orang menanamkan itu di diri orang, ya semaksimal mungkin ketika orang mungkin hal-hal kecil pun ya orang harus berlaku baik gitu. Misal orang minum, ya kan, minum itu sesuatu yang simpel Miss, cuman ketika kita nggak bisa bantah ini ya, ketika kita bangun pagi sampai siang itu kita nggak bisa tahu kita ngelakuin dosa nggak sih dari pagi aja sampai siang gitu, apalagi sampai malam, apalagi sampai besok gitu. Kita nggak tahu kan. Nah, hal simpel yang orang selalu lakukan gitu, itu dibarengi dengan doa. Misal orang minum nih, kan minum yang baik ketika orang ambil cangkir kayak gini, orang minum, orang baca bismillah dulu dong, karena orang nggak mau yang diminum orang ini nggak diridhoi sama Allah gitu kan. Orang baca bismillah, ketika air itu masuk ke mulut orang, ketika orang teguh itu baca alhamdulillah atau hamdalah gitu. Nah, hal-hal kecil tersebut sebenarnya ketika kita melakukan itu dengan berlandaskan agama itu dapat pahala Miss gitu. Karena kita kan nggak tahu, pagi mungkin kita tadi ngeluh gitu, sejam sakit deui misalkan. Karena setahu orang ya, bukannya orang so tahu, orang mempelajari juga di dalam hadis, dalam kitab, dalam dalil apapun itu nggak ada pernyataan soal mengeluh. Kita ngomong aduh aja itu nggak boleh gitu. Setan lah ya itu. Setan itu godaan setan juga. Kita misalkan Korea nggak boleh. Capek pun itu cuman pola pikir kita aja. Capek loh, kita cuman ngantuk. Capek itu nggak ada sebenarnya ya. Karena ketika kita melakukan hal apapun pasti ada solusinya. Ketika kita mungkin capek, mungkin capek, itu kan ada istirahat gitu kan. Sangat mudah banget lah gitu. Ketika kita capek kita istirahat, ketika kita pegel kita istirahat, ketika kita mungkin haus kita minum gitu kan, udah ada solusi semua gitu. Dan orang selalu membuat diri orang mengingat itu semua Miss. Orang pernah lihat di explore Instagram, ada orang yang bilang hidup itu cuma 3 hari ya kan. Pertama itu kemarin,
yang kedua itu sekarang, yang ketiga itu besok, ya kan? Lagi-lagi orang kurang setuju, Miss. Karena balik lagi ke pernyataan orang yang sebelumnya, mati itu nggak ada aba-aba, ya kan? Dan ketika poin yang ketiga ini dia menyebutkan besok, itu otomatis menandakan waktu kan, dan mati itu nggak butuh waktu. Dan orang berkesimpulan bahwa mati itu hidup itu cuma 2 hari, kemarin dan hari ini gitu. Kita nggak tahu besok apakah kita mungkin sakit, apakah kita masih sehat, kita nggak tahu gitu kan. Makanya ketika orang sudah menanamkan itu, pasti balik lagi ke itu, Miss. Misal orang malas kerja, misalkan pura-pura sakit, itu kan contoh yang tidak baik kan. Gimana kalau misalkan orang baru bangun, orang mau bolos, tiba-tiba mati, nggak ada yang tahu kan. Misal orang nongki nih, orang tua orang udah nelpon, Riko pulang misalkan, orang reject, orang asik aja nongki gitu kan nggak tahu mati kapan, gitu kan. Kita mau mengerjakan hal apapun gitu, karena kita tahu mati nggak ada aba-aba, maka keinginan terbesar orang mati dengan husnul khotimah, yang diridhoi, yang di jalan Allah, yang benar gitu kan. Yang ketika orang berbuat kebaikan, orang dipanggil gitu. Ketika orang misalkan lagi bantu orang dipanggil, itu kan lebih hebat, Miss. Oke kok, itu kan maaf nih ya, tadi kan udah mungkin yang dibahas sama Riko itu seberapa yakinnya Riko ya terhadap keinginan Riko untuk hijrah gitu ya, karena emang Riko kelihatannya emang udah mendalami agama ya. Terus yang orang mau tanyain lagi, ya, usaha apa aja sih yang udah dilakuin sama Riko, kayak ikut kajian kah atau dari mana gitu dapat ilmunya itu? Ya. Kalau ilmu sih, berhubung sekarang sudah masuk dunia digital, Miss, kita bisa peroleh itu dengan mudah, gitu, dengan sangat mudah. Apalagi ketika kita mempelajari hal-hal yang kita nggak tahu gitu kan, yang menjadi pertanyaan di diri orang sendiri gitu. Entah itu orang lewat YouTube, entah orang lewat makalah atau buku gitu kan, entah itu orang ambil lagi nih buku-buku agama SMA, buku-buku agama SMP orang masih ada gitu, orang buka-buka lagi, orang kaji lagi gitu kan. Karena pada dasarnya ketika orang memutuskan untuk suatu hal, ya orang harus benar-benar konsisten gitu. Karena kebanyakan ketika orang mempraktekkan itu di luar atau di manapun gitu, akan ada seseorang yang tidak setuju dan malah jadi nyinyiran gitu. Ya orang tidak mempermasalahkan itu gitu, karena itu hak dia juga gitu kan. Nah, ketika orang belajar, orang jadi paham akan suatu hal, orang coba praktekkan di kehidupan sehari-hari, dan memang tidak mudah gitu. Karena orang gini loh, ketika orang belajar sesuatu hal yang baik, cuma ada 2, antara orang berhasil dan ujian. Ketika orang mempraktekkan itu, nggak ada kata gagal, nggak ada kata rugi sama sekali ya. Karena itu niatnya baik loh. Ketika kita berniat pun udah dicatat gitu kan, berniat pun udah menjadi dorongan orang buat melakukan itu gitu kan. Itu cuma ada 2 pilihan, antara sukses atau ujian. Ujiannya apa? Ujiannya ketika kita mempraktekkan, mungkin ada orang-orang yang nanti
nanti dan lupa gitu kan. Balik lagi ke poin orang yang pertama tadi, mati itu nggak ada aba-aba, selalu balik lagi ke situ gitu. Makanya oke, itu pilihan lo gitu, pilihan maneh gitu kan. Karena orang di sini niatnya untuk berbagi ilmu orang, bukan sifatnya menyombongkan. Karena orang beranggapan bahwa ketika seseorang itu sombong, dia bakal menyebarkan ilmu itu ke banyak orang. Misal lagi nongkrong nih, terus kita dengan ilmu yang kita tahu gitu kan, itu malah menjadi memojokkan suatu pihak yang tidak setuju gitu kan. Karena pada dasarnya ketika kita lagi ngumpul banyak gitu, kita puji gitu, kita puji dia, kita berucap hal-hal yang baik kepada dia gitu kan. Ketika kita lagi berdua kritik, ada hal yang kita harus kritik di pernyataan dia gitu. Dan memang pada dasarnya ketika kita banyakkan itu akan menjadi suatu perdebatan. Karena Islam sendiri tidak mengajarkan tentang debat ya. Islam sendiri itu mengajarkan tentang diskusi gitu. Ada hal yang lebih baik yaitu diskusi gitu. Kita sama-sama tahu, mungkin hanya tahu dan belum paham, kita sama-sama saling mengeluarkan pendapat satu sama lain, dan nanti kita akan paham nih isinya apa sebenarnya gitu. Karena kebanyakan orang itu selalu menyalahkan suatu cara gitu kan, padahal poinnya ya itu sama gitu. Kayak misal 1 tambah 9 10 kan, 5 tambah 5 10, 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 10 gitu kan. Nah orang tuh selalu beranggapan ketika orang punya 1 tambah 9 ya udah itu aja gitu, tanpa lihat perbandingan dari orang lain. Sebenarnya isinya sama gitu, jalan dia tuh sama, hasilnya sama gitu. Maka ya jangan permasalahkan cara, tapi lihat hasilnya. Karena ketika orang menjalani itu semua gitu kan, ya bisa dikatakan proses untuk berhijrah gitu, orang mendapatkan ketenangan itu. Orang sangat-sangat tenang gitu, menjalani hidup dengan penuh semangat itu, nggak ada kata ngeluh sedikit pun gitu kan. Dan orang sangat-sangat menjalani hidup ini dengan sangat ikhlas gitu. Dan yang pernah orang utarain ya, yang pernah orang kasih tahu kemana juga, orang menjalani hidup dengan sangat ikhlas. Ikhlas terbagi menjadi 2. Di sini yang pertama itu ada mukhlis, yang artinya ini mencoba atau belajar untuk ikhlas gitu kan. Yang kedua ini derajatnya ada yang lebih tinggi yaitu mukhlas. Mukhlas itu ketika lu dapat cacian, dapat pujian sama aja. Ketika lu dapat like banyak atau haters yang banyak sama aja, gak ada bedanya. Itu udah mukhlas. Dan orang alhamdulillah, mau ada cacian, mau ada pujian, mau ada segala macam itu, orang selalu menyikapi itu dengan baik. Orang nggak mau sama gini loh ya, ketika ada orang mungkin tidak sependapat dan jadi nyinyiran atau jadi suatu ejekan, orang nggak ada hak untuk membela diri orang. Orang sama sekali nggak ada hak, karena orang tahu tiap orang itu mahal. Misal ini channel YouTube ada yang nyinyir nih, naon goreng YouTuber kentang misal gitu kan, dan meskipun heureuy ya lu jangan tanggapin, karena kita mahal gitu. Kita hanya menanggapi orang-orang yang berkualitas di sini gitu. Entah itu masalah pekerjaan, mungkin ada yang nyinyirin, entah itu masalah lingkungan, entah itu masalah di keluarga, nggak ada gitu. Karena balik lagi ke yang tadi, kita bertanggung jawab atas diri kita sepenuhnya, bukan orang lain.
Karena ketika misalkan kita terjadi sesuatu mungkin seperti yang orang rasain kecelakaan, yang ada siapa? Keluarga kan? Ya. Dan teman-teman dekat pun hanya sebatas kasihan Miss, gitu. Karena pada dasarnya ya, tapi orang nggak boleh menyimpan dendam itu Miss, itu sangat-sangat nggak boleh. Ketika misalkan teman-teman ada niat baik ngelongok orang harus kayak gitu, harus, karena kita harus harus menanamkan skala prioritas kita Miss. Ketika orang itu berbuat baik ya kita baikin, ketika orang itu berbuat buruk kita tetap baikin Miss, karena kan yang jadi tanggung jawab diri orang, yang jadi tanggung jawab sepenuhnya atas diri orang ya diri orang sendiri gitu loh. Makanya ketika ada orang yang bagaimanapun, yang sejahat-jahat apapun kepada maneh, ikhlas, itu poinnya. Karena udahlah gitu, orang punya kehidupan nih, maneh juga punya gitu kan, ya orang ngurusin hidup orang sendiri gitu. Berhubung orang di sini belum dikatakan sangat baik gitu, belum dikatakan baik juga gitu kan pikiran orang-orang beda gitu, ini nyebut belum baik, ini udah baik atau gimana kan beda-beda gitu. Nah orang di sini menempatkan diri orang yang biasa aja gitu kan, yang ya memang harus seperti ini gitu loh jalan kehidupan. Karena sebelum kecelakaan itu orang hancur parah gitu, nggak sama sekali memikirkan tentang hidup itu cuman sebentar, nggak ada sama sekali. Orang yakin orang bisa beli ini, bisa beli itu, bisa beli apapun gitu. Dan pada dasarnya itu hanya titipan gitu kan. Dan diri orang pun itu titipan Miss. Sebenarnya ketika mau orang punya rumah, orang punya kendaraan, orang punya kapal pesiar, orang punya segalanya di dunia ini, titipan. Kita nggak punya apa-apa, kita sama sekali nggak punya apa-apa gitu. Makanya ketika Tuhan menciptakan kita itu benar-benar harus kita manfaatkan dengan baik gitu. Tuhan menciptakan kita dengan kondisi normal, kondisi yang bisa untuk melakukan sesuatu hal apapun gitu kan, ya sebaik mungkin gitu. Karena nggak ada persetujuan kita harus berbuat yang tidak baik gitu. Orang pun masih belajar gitu, orang pun kadang iman orang turun gitu, dan cara orang cukup unik sih di sini. Ketika iman orang itu turun ya, ketika mungkin lihat sesuatu yang tidak baik juga, orang selalu buka YouTube dan lihat kajian-kajian ustadz-ustadz yang lain ya. Orang nggak fanatik ke satu ustadz aja, orang belajar ke semuanya kok gitu. Dan agama Tuhan dan agamanya, kitabnya pun sama gitu kan. Orang pelajari semuanya, alhamdulillah iman orang naik lagi gitu. Dan ketika iman orang udah naik, ya orang nggak dibuat-buat gitu. Ketika melihat hal-hal yang tidak baik, orang langsung istighfar gitu. Karena ketika balik lagi ke yang tadi, apa yang lu pikirin itu akan menjadi suatu kebiasaan, habits ya kan. Apa yang orang lakuin sekarang itu akan menjadi kebiasaan orang ketika orang bisa berucap Masya Allah, Subhanallah, atau misalkan Astagfirullahaladzim gitu, jadi suatu kebiasaan, alhamdulillah gitu. Dan ya segitu aja sih. Berarti itu ya untuk seberapa yakin dan usaha apa aja yang udah dilakuin sama Riko. Nah terus ke poin yang berikutnya itu gini Koy. Kalau tadi orang buat sih godaan saat hijrah itu kan udah pasti ada lah ya. Tadi udah sempat dibahas juga. Nah cuma orang mau ambil poin yang baru nih. Poin yang barunya itu tadi kan ada sosok nih, sosok yang emang betul-betul hebat yang Riko tadi bilang. Bila mana sosok ini hilang itu maksudnya ya entah meninggalkan Riko atau mungkin dia kemana gitu ya, atau umur juga kan kita nggak bisa. Apakah Riko akan tetap konsisten dalam hijrah ini? Oke. Ketika
ini pasti pernah dialami setiap orang ya. Ketika orang udah melihat suatu video motivasi, ketika orang udah melihat orang-orang yang hebat gitu mengutarakan semua hal-hal positif gitu. Ketika orang baca buku tentang hal-hal yang memotivasi orang dan orang muat, ya kan? Itu manusiawi, Mis. Gitu. Karena sosok orang ini terus-terusan push orang gitu. Terus-terusan ini gak bener, ini bener, ini gak bener, ini bener gitu kan. Itu manusiawi. Orang capek di situ, orang down juga. Tapi ketika orang selidiki itu, orang cari satu celah aja yang bisa terangin otak orang sekarang gitu. Ternyata rasa sayang seseorang yang tulus itu ketika sedikit aja orang buat kesalahan, dia komentar, dia celah itu orang yang sayang dengan tulus gitu, nggak membiarkan orang terjerumus lagi gitu, nggak sama sekali. Karena setahu orang, dia pun waktu datang ke sana itu nggak ada rasa sayang sama sekali sama orang, karena hidup dia itu hasbunallah, Mis. Mau apapun yang dia lakukan itu karena Allah, enggak karena manusia gitu. Ketika dia datang ke rumah sakit sampai dia nginep sampai orang pulang dia masih ke rumah orang, itu karena Allah, Mis. Oke, ini kan masih bahas orang itu nih. Jadi yang jadi pendorong Mane buat ke arah yang lebih baik lagi. Nah, tadi kan pertanyaan orang kalau sosok ini hilang. Oh, kalau sosok ini hilang. Iya. Balik lagi ke yang tadi, yang orang udah muak sama motivasi. Sebenarnya sosok orang yang orang banggakan ya, itu sebenarnya dia pemancing niat awal orang sebenarnya gitu. Karena balik lagi, ketika misalkan ada orang yang memotivasi orang, itu kan pilihan orang. Mau orang ambil, mau orang gak ambil, itu pilihan orang, Mis. Kalau misalkan sosok ini hilang, orang malah sangat berterima kasih, ya kan? Karena sudah mengajarkan tentang arti hidup yang sebenarnya. Gitu. Orang sangat berterima kasih, orang sangat selalu mendoakan dia, orang sangat selalu support apapun yang dia mau, itu apapun yang dia butuhkan orang selalu support. Dan ketika dia hilang, orang cuman bisa mendoakan, orang cuman bisa membuktikan pernyataan dia yang membuat orang berubah, dan orang sangat kehilangan sih. Nah, itu ya maksud orang tadi kan yang dibilang sama Mane kayak ini sosok teh yang emang kalau ada apa-apa teh langsung hajar gitu kan. Kalau misalkan Mane melakukan kesalahan gitu, yang mengingatkan Mane, yang bawa lagi Mane itu tuh jalan teh nggak benar, dibawa lagi ke jalan yang benar, itu nggak benar jalan. Nah, itu orang apa ya, gambaran orang ngambil itu kayak Mane teh ketergantungan gitu. Oke. Maksudnya gitu. Nah, kalau misalkan sosok ini hilang, yang orang takutin malah Mane ngelakuin apa yang emang salah gitu. Tapi nggak ada lagi yang ngasih tahu. Oke. Nah, itu dia. Jadi orang sebenarnya ketika pertama melakukan suatu proses hijrah ini, orang sama sekali nggak ada pikiran untuk ketergantungan, Mis. Karena apa? Karena orang laki-laki, orang harus punya power, orang harus punya karakter yang baik, dan karakter itu sendiri diciptakan oleh pemikiran orang sendiri yang tadi orang bilang gitu kan. Orang harus tegas, orang harus seadil mungkin, dan alhamdulillah orang udah mempunyai karakter yang sedikit membaik daripada yang sebelumnya. Oke, ya udah kalau gitu orang doain semoga ya apa yang terjadi di depan Amin. Riko tetap istiqomah gitu ya kok ya.
Amin. nggak lagi ke jalan yang salah. Ya. Nah sekarang poin yang terakhir nih Koy, Ya. pesan terakhir buat para penonton singkatnya atau punya apa ya? Weh jangan. Weh jangan yang udah di apa ya namanya dibungkus gitu Ya, secara padat, silakan. secara singkat dan padat ya. Yang pertama itu orang ini pernyataan orang bersifatnya universal, Mis. Kalau orang Ke penonton. kalau orang misalkan membawakan ini secara individu atau secara menyudutkan satu pihak, orang nggak mau gitu kan. Wejangan di sini adalah satu, mati itu nggak butuh aba-aba, oke? Kedua, selalu dan tetap bertuhan. Karena apa? Karena kehidupan ini semua, apapun yang kamu alami, apapun yang kamu sesali, apapun yang terjadi di muka bumi ini, ketika kamu sudah bertuhan, itu akan ada solusi tanpa hambatan. Gitu. Jadi yang banyak lah yang bisa kita pelajari dari Riko ya. Riko juga masih dalam proses belajar Ya, ya. masih belajar Cuma yang juga. orang lihat Riko ya udah jauh lah kalau dari pribadi orang itu. Mungkin ada dari kalian juga yang sama kayak Riko lagi di Amin. proses hijrah gitu ya ke arah yang lebih baik lagi. Ya mudah-mudahan bisa istiqomah juga. Dan Amin. setelah lihat ini yang emang udah ada niat untuk hijrah, ayo kita bareng-bareng untuk hijrah juga gitu ya. Jadi ya segitu obrolan gue sama Riko. Koy, terima kasih ya udah hadir ke sini. Makasih juga udah ngasih pembelajaran lah untuk semuanya. Makasih ya Koy ya. Semoga sehat selalu. Amin. Dan orang titip satu pesan juga buat teman orang di sini. Semoga channel YouTube ini selalu berkembang, Amin. maju, Amin. dan semoga channel ini menjadi channel yang dikagumi banyak orang. Amin. Dan semoga juga bisa untuk berkarya jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Yaudah, jadi segitu aja. Tetap jadi diri sendiri dan apa adanya. Bareng Koy, bye. Bye.